Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi bersama aku Maila. Kali ini kita akan bertemakan tentang dia. Dia seseorang yang masih ingin mencari kamu. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat teman-temanku, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan fokus ke kartu ini ya. Kita shuffle dulu kartunya. Kita akan lihat energi kamu di sini. Bayangkan, rasakan, kau fokuskan dia, seseorang yang kau pikirkan saat ini. Kita akan lihat di sini energi kamu dan energi dia. Oke. Di sini ada mice. Teman-temanku, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca ya. Oke. Nah, kita akan melihat di sini. Seseorang yang akhirnya akan mencari kamu. Apa alasannya? Sehingga dia masih ingin mencari kamu ataupun mendekati kamu, ya. Karena kalau kita lihat di sini ada mice. Sepertinya hidup dia itu saat ini begitu hancur. Seperti tikus yang menggerogoti gitu loh. Jadi seolah-olah hidup dia itu tidak pernah ada suatu keberuntungan ataupun tidak ada suatu hal yang membuat dia merasa nyaman dalam hidupnya dia. Kenapa? Ya, kalau dilihat dia saat ini, ataukah dulu pernah dia meninggalkan kamu, ataupun dia di sini bersalah, atas kesalahannya akhirnya dia mendapatkan apa yang menjadi karma buat dia, ya. Sehingga hidup dia itu benar-benar tidak teratur, tidak terarah, tidak ada tujuan. Ya mungkin karena ini selama ini ya kamu yang selalu mengarahkan dia, kamu selalu bantu dia, kamu selalu berjuang buat dia. Jadi di sini kayak seperti dia itu hidup eh, terasa ya tanpa ada tujuan karena tidak ada dasar dia untuk mengarahkan gitu loh. Selama ini mungkin ada kamu gitu. Itu yang buat dia merasa di sini wah kayaknya hidup aku akan hancur nih. Lambat ya lambat laun gitu perlahan-perlahan mungkin akan ya akan seperti ini akan hancur gitu, akan hancur lebur gitu ya, seperti itu. Ya, ibarat tikus di sini ya. Tahu kan kalau teman-temanku, seekor tikus itu bagaimana untuk menghabisi sesuatu itu ya paling sedikit-sedikit ya akhirnya habis gitu ya. Di situlah dia merasakan hidup dia yang mungkin tidak pernah ada keberuntungan. Jadi mungkin selama ini dia merasa apa ya, pernah dia terkondisi dengan beberapa orang ataupun banyak orang gitu ya. Ya mungkin dia sering pindah ke hati ini, pindah ke hati itu gitu ya, pindah ke cinta ini, pindah ke cinta itu, tapi dia tidak pernah merasakan ada suatu kenyamanan. Justru, dia dikhianati, justru dia juga ditinggalkan, justru dia mungkin dikecewakan gitu ya. Karena ya mungkin bisa saja itu karma yang dia rasakan akibat perbuatannya dia atau, akibat ya pengkhianatan dia terhadap kamu yang mungkin dulunya dia pernah berkhianat ya, seperti itu. Jadi ada energi di mana dia itu ya aku pengen merubah hidup aku pengen merubah semuanya. Apa sih yang salah dalam diri aku? Akhirnya dia mencoba mencoba menyadari gitu ya, mencoba merasakan apa yang perlu aku benahi di sini. Ya, seperti itu. Itu gambaran dari oke, ada mais di sini ya untuk bottom up dedeknya. Dia bisa saja di sini vice versa ya, bisa saja ini energi kamu yang kebaca atau bisa saja energi dia yang kebaca di sini. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kamu berada di posisi yang mana gitu ya, seperti itu. Nah, semoga kamu akan merasakan eh, kebahagiaan deh ya. Jangan pernah merasakan kesedihan atau apa ya. Di sini ada sun. Mm-mm. Di sini ada sesuatu ya yang akan terlihat eh, yang dia bayangkan gitu loh. Dia membayangkan kamu itu bisa membantu dia.
Dia membayangkan bahwa kamu itu hadir untuk dia kembali. Sehingga di sini dia ada energi di mana bahwa dengan pemikirannya dia, dengan hayalannya dia akhirnya mencari kamu, pengen mencari kamu lagi. Dia berharap akan ada suatu kesempatan, kesempatan yang akan kamu berikan buat dia, ya mungkin untuk memperbaiki semuanya, ya seperti itu. Itu yang dia rasakan di sini. Ada keinginan dia untuk, bisa dibantu oleh kamu gitu loh, ataupun di sini dia berharap akan ada kata maaf dari kamu, ya, gitu. Di sini juga ada fish. Sebenarnya dia merasakan ya, terhadap kamu itu dia memiliki kebebasan. Terhadap kamu itu dia memiliki suatu hal yang membuat dia itu bebas bergerak, bebas bertindak, bebas mengeluarkan pendapat gitu ya. Dari situlah dia merasakan keberuntungan terhadap kamu. Nah, ikan di sini kan artinya itu dia pengen bebas nih, berenang ke sana kemari gitu ya. Tetapi ikan ini juga, artinya itu adalah keberuntungan. Jadi sebenarnya dia itu merasakan keberuntungan terhadap kamu karena kamu selalu memberikan kebebasan terhadap dia. Kebebasan dalam bertindak, kebebasan dalam dalam berbagai hal gitu loh. Jadi itu yang merasa dia harus pengen saat ini mencari kamu kembali. Dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen merasakan hal-hal yang begitu membuat dia selama ini bahagia sebenarnya bersama kamu. Karena mungkin selama ini dengan keegonya dia ya, egonya dia mungkin yang, tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dia kontrol ya. Mungkin dia hanya mencari kesenangan, ternyata kesenangan yang didapatkan itu ya sia-sia gitu loh. Karena mungkin dia tidak pernah mau menerima, ada pun masalah sedikit dia kayaknya apa ya, namanya orang malas berpikir gitu ya. Jadi saat ada masalah, "Wah aku nggak mau nih masalah seperti seperti ini. Ya aku pengen tinggalkan aja masalah ini, terus aku pergi," gitu loh. Dia tidak tahu nantinya akan mendatangkan masalah apa lagi gitu loh. Dengan, sikap dia seperti itu. Sebenarnya saat kita memiliki masalah, saat kita punya masalah, nah itu sebenarnya harus diselesaikan. Nah, jangan kita tinggal begitu aja masalah itu. Kadangkala dari masalah itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, itu yang dirasakan dia. Dia emosinya itu tidak terkontrol, rasanya itu tidak terkontrol gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini ada star. Ada sesuatu di sini ya, yang akan menyinari dia, akan menyinari kamu, ataupun dia merasa bahwa, "Wah, kamu itu terlihat bersinar sekali saat ini. Aku merasa ada sesuatu yang muncul dalam diri aku, ataupun keinginan aku," gitu ya, ataupun semangat aku muncul kembali. Kayaknya ada yang sesuatu yang terpancar gitu loh, yang masuk ke dalam jiwa aku ataupun pikiran aku saat ini. Itu membuat aku merasa, "Wah, aku ternyata sangat membutuhkan kamu. Aku ternyata sangat melihat kamu itu orang yang begitu, sempurna," gitu loh. "Aku salah selama ini sudah menilai kamu yang mungkin, aku salah," gitu loh. Ya, itu gambaran dia di sini. Jadi dia berharap, sesuatu akan bersinar tentang dia ataupun kamu memberikan kesempatan buat dia, ya karena di sini dia pengen betul-betul pengen mencari kamu itu untuk apa ya, menyembuhkan menyembuhkan diri dia sendiri gitu ya. Jadi healing-nya dia di sini adalah kamu gitu loh, itu. Nah, dia juga di sini punya keinginan, keinginan untuk menikahi kamu, keinginan untuk, bersama dengan kamu. Karena mungkin selama ini, dia merasa bahwa tidak pernah ada seseorang yang mungkin dia jumpai seperti kamu gitu loh. Yang ada selalu awan hitam, ada cloud. Yang ada hanya masalah yang muncul. Ya, saat aku terpisah dari kamu. Masalah itu selalu datang. Masalah itu selalu hadir dalam hidup aku dan tidak pernah selesai. Itu yang membuat dia merasa bahwa aku menyesali perpisahan kita. Karena bisa saja sebagian dari kamu di sini aku lihat yang sudah menikah ya. Mungkin dia pergi meninggalkan pasangan, meninggalkan kamu. Secara mungkin kamu di sini ya sebagian dari kamu sudah memiliki keturunan atau mungkin keluarga gitu ya. Dan mungkin kamu berjuang di sini, berjuang untuk menghidupi keluarga kamu atau anak-anak kamu atau kondisi di sini kamu seorang feminim gitu ya. Dan kamu berjuang untuk itu. Nah, begitu juga dia ya mungkin dengan seenak hatinya dia, ya udah aku bebas, aku tidak tanggung jawab lagi. Ternyata dengan dia berpikir seperti itu, lebih besar lagi tanggung jawab dia yang sekarang. Tanggung jawab dalam batin dia. Batin dia yang sangat tersiksa sekali. Itu yang dirasakan dia. Jadi di sini dia berharap akan ada perbaikan dalam hubungan asmara kamu dengan dia ataupun hubungan pernikahan kamu dengan dia, ya. Nah, itu dari energi dia. Kita di sini akan melihat energi kamu ya. Seperti apa energi kamu?
dengan kartu tarot ya. Nah, teman-temanku, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu yang kita kenal reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat di sini energi kamu. Kamunya bagaimana terhadap dia? Apakah masih ingin untuk uh, memberi kesempatan buat dia? Ataukah kamu memilih untuk ya hidup kamu sendiri atau fokus ke diri kamu sendiri? Kita akan lihat di sini ya. Oke. Ada Two of Cup. Sepertinya di sini aku lihat ya, kamu kayak pengen membuat janji ya dengan seseorang. Tapi itu apakah dia seseorang di masa lalu? Apakah dia orang baru ya? Kita akan lihat di sini. Ada Cancer versus Scorpio, ada Gemini Libra Aquarius, ada Taurus Virgo Capri. Oke, dan di sini ada Aries Leo Sagi dan Cancer versus Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Nah, kita lihat di sini. Apa yang terbaca di sini? Di sini ada Two of Cup. Di bottomnya kamu akan ada suatu pertemuan lagi nih antara kamu dengan seseorang. Tapi seseorang itu siapa? Apakah kamu mau menerima dia kembali? Orang di masa lalu, orang yang mungkin sudah menyakiti kamu. Kalau aku lihat sih sebagian dari kamu tidak menginginkan ya, tidak menginginkan orang lama. Karena mungkin kamu di sini ada sebagian dari kamu itu merasa, wah aku sangat tersakiti. Aku sangat menderita sebenarnya dari perlakuan yang dia perbuat terhadap aku. Jadi nggak mungkin aku bisa menerima dia kembali atau tidak mungkin aku akan berharap bisa hidup bersama dia kembali. Karena apa? Karena kamu merasa bahwa nantinya seseorang sudah melakukan eee, ya mungkin entah itu kejahatan, apakah itu pengkhianatan ya, nanti juga dia akan berulang kembali. Itu yang kamu takutkan. Jadi sebagian dari kamu itu merasa berpikir bahwa aku tidak ingin berharap kembali, aku ingin mencari sesuatu yang baru. Aku bisa dikatakan aku harus menjalankan fase baru, bukan bersama dia, tapi dengan orang baru. Kan di sini akan ada pertemuan ya, akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Bisa saja seseorang itu akan memberikan rasa nyaman kepada kamu, ya. Kalau aku lihat ya, di sini ada Nine of Cup. Nine of Cup, itu kamu kayaknya sudah percaya diri gitu loh. Kamu merasa puas, kamu sudah lepas dari dia. Walaupun kadangkala kamu merasa sakit, merasa kepikiran juga. Kepikiran apa? Kepikiran bahwa, wah sampai hati ya, tega ya. Dia mengkhianati aku, tega ya dia berbuat seperti itu. Itu yang membuat kamu merasa bahwa, ya aku sulit melupakan itu aja gitu. Bukan sulit melupakan to move on tidak, tapi sulitnya tega gitu loh. Kok tega dia berbuat seperti itu? Mungkin selama ini kamu sudah berjuang ya, berjuang dalam hubungan kamu dengan dia, kamu selalu mempertahankan hubungan kamu dengan dia, sampai mungkin kamu pernah stuck gitu ya, dengan kondisi yang mungkin sangat menyedihkan, dan akhirnya akhirnya kamu bangkit kembali. Di sini ada King of Wands ya, akhirnya kamu punya kekuatan atau punya power cukup kuat untuk bisa meraih apapun di depan tanpa melibatkan dia gitu loh. Karena saat kamu sudah melibatkan dia, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru kesedihan yang akan kamu dapatkan di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-temanku, itu yang kamu rasakan. Jadi ya udahlah, aku tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia. Walaupun di saat ini dia pengen mencari kamu, tapi mungkin kamunya lebih ingin untuk mencari orang baru, tidak ingin terkoneksi lagi sama dia. Karena kamu beranggapan bahwa setelah apa yang sudah dilakukan, aku takut gitu loh. Nanti dia mengulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Daripada aku nanti kecewa yang kedua kali gitu ya. Daripada aku jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Lebih baik aku mencari sesuatu yang baru. Dan situ kita tahu gitu loh, orang seperti apa nantinya, orang bagaimana nantinya, ya jadikanlah itu pelajaran buat kita, ya. Seperti itu. Itu yang terlihat di sini. Jadi seseorang itu akan ada kepada kamu itu ya, seseorang yang benar-benar bisa dikatakan, apa ya, bukan orang terbaik sih buat kamu gitu loh, dia gitu loh. Memang dia saat ini sangat sangat ingin mencari kamu, karena ya dia berharap kamu akan memberikan kesempatan kepada dia, dan dia berharap juga kamu akan, bisa menerima dia kembali gitu. Nah, karena
Dia ingin cari kebahagiaan, kebahagiaan sebenarnya. Tapi kalau kulihat di sini sih tidak ada keinginan kamu ya, karena kamu mungkin sudah terlalu disakiti. Jadi ya nggak mungkin aku bisa menerima dia kembali gitu loh. Itu yang buat kamu di sini ya. Nah, kita akan lihat di sini pesan buat kamu ataupun sesuatu motivasi buat kamu ya. Kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Oke. Jadi sampai saat ini dia masih ingin mencari kamu. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam diri dia itu sangat tidak baik-baik ya buat dia sendiri gitu loh. Atau mungkin itu hanya karma yang dia rasakan ataupun karma yang dia dapat dari hasil ya pengkhianatan dia ataupun dari ya kesalahannya dia terhadap kamu. Ya semoga aja dia ya doakan aja baik-baik ya buat dia. Oke. Oke, ini banyak sekali. Udah, satu lagi ya. Oke, kita ambil aja. Nah, untuk di sini kita baca dulu ya. Ketika kamu ingin menyerah, kamu ingat lagi, kamu punya yang maha kaya, maha hebat, maha tahu, dan kamu bebas meminta apapun. Ya, benar banget, kamu punya Tuhan ya. Jadi segala sesuatunya itu ya kembali kepada Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Siapapun Tuhan kamu itu sama ya. Intinya kita itu menuju ke kebaikan ya. Nah, di sini selanjutnya, tenang saja, masih ada besok. Kita istirahat dulu sekarang. Jadi kamu ini ya saat punya masalah, jangan terlalu kamu pikirkan. Jangan kamu terlalu baperan gitu loh. Jadi ya nyantai aja. Kalau mungkin mungkin kamu capek pikirannya, ya udah kamu istirahat dulu. Kamu tenangkan dulu, kamu cari me time gitu ya. Cari waktu untuk sendiri dulu, untuk merenungi gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau capek, rebahan aja dulu. Kamu nggak males kok, tapi lagi dalam mode hemat energi. Jadi memang kadang-kala kita pernah capek ya, jenuh juga dengan menjalankan hidup ini. Tapi bagaimanapun semuanya itu harus kita lewati. Apapun masalah yang kita hadapi, itu kita harus selalu terus berjalan. Karena hidup itu adalah pilihan. Pilihan kita mau bagaimana, mau seperti apa ya. Itu semua tergantung kepada kita. Oke. Nah, ini ada lagi pesan buat kamu apa lagi? Kejar dia semampu kamu. Kalau lelah, coba berhenti sejenak. Kalau dia merasa ada yang berkurang dari hidupnya, itu artinya dia sedang kehilangan dirimu. Nah, bisa saja dia di sini saat mungkin kamu tidak mencari dia, akhirnya dia sadar. Akhirnya kamu itu sangat berarti bagi dia, ya. Seperti itu. Oke. Di sini Tuhan itu Maha tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan, ya. Jadi kadang-kala Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Jadi kamu harus bisa pahami itu. Wah, ternyata seseorang yang mungkin menyakiti aku, orang yang mungkin sudah mengkhianati aku, artinya itu seseorang yang mungkin yang bukan terbaik buat aku. Artinya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat aku ke depan, gitu ya. Dan di sini kartu terakhir, jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakanlah dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Ya, seperti itu. Jadi ingatlah kalau saat dia pengen datang ke kamu, saat dia pengen mencari kamu, saat dia pengen balik sama kamu harus berpikir, kalau kamu tidak mau sama dia lagi, ya udah, kamu pikirkan artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Oke? Di situ. Oke, teman-temanku, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi, dadah.